Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, pada saat ini kita akan membahas tentang sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah renovasi Ka'bah. Bagaimana peran Rasulullah pada saat itu, penyelesaian apa yang diberikan oleh Rasulullah, konflik apa yang terjadi di kalangan orang-orang Quraisy pada saat itu, dan siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya semula. Oleh karena itu, bagi teman-teman untuk menonton video ini sampai akhir agar bisa mengetahui sejarah-sejarahnya, cerita-ceritanya pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, pada saat umur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginjak 35 tahun, terjadi peristiwa yang sangat ramai, yaitu tentang masalah merenovasi Ka'bah. Karena melihat konstruksi Ka'bah yang sudah usang dan dikhawatirkan akan runtuh. Melihat kejadian tersebut, maka kaum Quraisy berkumpul melakukan musyawarah antara merenovasi Ka'bah atau tidak. Akhirnya hasil dari musyawarah tersebut, semua orang Quraisy sepakat untuk merenovasi Ka'bah dengan harta yang benar-benar bersih, harta yang tidak dihasilkan dari melacur, tidak dari harta curian, dan tidak hasil dari perdagangan riba. Pada saat itu orang-orang Quraisy pun masih ragu dan takut untuk merobohkan Ka'bah, karena masih takut kalau terjadi apa-apa yang tidak diinginkan. Melihat situasi yang demikian, akhirnya Al-Walid bin Mughirah yang mengawali perobohan Ka'bah kemudian diikuti oleh orang-orang Quraisy yang lainnya, karena melihat Al-Walid bin Mughirah tidak kena apa-apa. Dikisahkan bahwa arsitekturnya pembangunan Ka'bah bernama Pachomius yang dari kebangsaan Romawi. Pada saat itu, ketika pembangunan Ka'bah sudah sampai di bagian Hajar Aswad, maka mereka saling berselisih tentang siapa yang berhak dan pantas untuk meletakkan batu tersebut di tempatnya semula. Dikisahkan perselisihan tersebut selama 4 hari sampai 5 hari, dan perselisihan itu semakin mengerucut dan hampir saja terjadi pertumpahan darah di tanah suci. Melihat situasi semakin genting, maka akhirnya Abu Umayyah bin Al-Mughirah tampil di antara mereka dan memberikan jalan keluar. Dia mengatakan, siapa saja yang pertama kali lewat pintu Masjidil Haram, maka dialah yang berhak meletakkan Hajar Aswad, dan mereka semua menyetujuinya.
Dikisahkan dalam peristiwa tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang pertama kali lewat pintu Masjidil Haram. Melihat kenyataan tersebut, maka semua orang Quraisy sepakat dan rela dengan senang hati, seraya berbisik-bisik, inilah Al-Amin, kami rela padanya, ini dialah Muhammad. Karena semua orang-orang Arab tahu dengan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia dan kejujurannya yang telah diakui oleh orang-orang Quraisy. Setelah itu semua orang-orang Quraisy berkumpul di sekeliling Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta sehelai selendang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan Hajar Aswad tersebut di tengah-tengah selendang. Lalu beliau meminta kepada pemuka-pemuka kabilah yang berselisih tersebut untuk memegang ujung selendang, lalu memerintahkan mereka semua untuk mengangkat bersama-sama. Setelah mendekati tempat Hajar Aswad, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil Hajar Aswad tersebut dan meletakkannya di tempat semula. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah solusi yang jitu untuk menyelamatkan mereka dari perpecahan dan memuaskan hati mereka. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, itulah sejarah singkat tentang renovasi Ka'bah pada masa lalu, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita mengetahui sejarah itu, semoga kita semua menjadi orang-orang yang semakin beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua bisa meniru akhlak-akhlak beliau yang mulia. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.